Kadang-kadang orang itu kan misalnya Nyon Sewu ini Gus Afif sini santri-santri ini bapak angkatan apa? Apa mondok mari kere ra ono alumni pondok iku. Cara bapak dhisik. Iku copet ra tau mondok ya kere. Iku wong-wong iku fasik ya kere. Artinya banyak orang miskin non pesantren. Kenapa pesantren dijadikan sebab miskin? Itu mbok terangno mbek akhlak karimah ra kasil. Itu kamu jelaskan pakai akhlak karimah. Ndak hasil. Mulane ya kena disangoni wong. Penyanyi dangdut tuh disaweri mosok kiai ora. Enggak apa-apa kalau terpaksa enggak apa-apa. Loh, memangnya yang disopani yang disalahi uang itu hanya kiai kan enggak? Penyanyi dangdut juga dikasih. Ada orang loh ngarang. Seorang dokter ngarang sosiologi tentang pondok itu feodalisme. Dikarang dia. Sebelum rame-rame yang kemarin enggak, sudah 10 tahun yang lalu. Nemuin saya, apa betul Pak bahan undangan saya Pak? Pak pondok itu feodalis gini. Wah, santri itu mesti gini. Tak gojol. Kamu pernah melihat film Cina? Pernah. Itu ketua geng, nyemet rokok aja enggak mau ada yang bawain. Tuh ceweknya ya cantik, dia agak ikut kerja, anak buahnya setor. Dia pertama ya gitu. Kiai di rumah, santrinya kerja, terus gini-gini, tinggal nurun. Orang Islam lihat itu. Kamu tahu ketua preman itu udah ikut kerja dapat setoran. Oh, saya beri contoh non soleh yang gitu. Wah ternyata buku saya salah. Artinya itu fenomena sosial biasa. Kenapa tersangkanya harus pesantren itu? Itu kalau nggak cangkem melet, mau terang lebih akhlak karimah. Nggak bisa. Akhirnya dia ngerubah bukunya. Terus dijudul. Pertama judulnya feodalisme dalam pesantren. Kan judul feodalisme dalam sosial. Dirubah. Mulane sampean ngaji setelah kalau bapak saya dulu pesen gue nak ngaji guyon. Karena guyon tuh mewah. Itu wong menderita kabeh sing ngaji-ngaji. Di rumah sudah banyak masalah, di tempat ngaji diancam neraka terus. Lah ya kan di rumah diancam istri, pas ngaji diancam kiai. Semuanya hadisnya zaman akhir yasiru wala tu'asiru basiru wala tunafiru. Wa hadisnya inna min khiyari ummati kauman yadhakuna jaran min saati rahmatillah. Kira usah tak kalau hadis dhaif ta ora, sementing ora omonganmu. Sing jelas itu enggak sampai maudhu, apa enggak sampai apa? Di ngaji di teror lagi. Nang mari so guyu kan. Kok bisa semewah itu ya tertawa di rumah? Ada apa? Makanya dulu cerita-cerita guyonan itu. Ada rumah kontrakan gerduone itu banyak. Iku gak iso ilang. Waras kontrake wong cerewet tanpa dukun tanpa. Sampai segitunya. Ya clear ya, jadi taubah itu boleh karena tadi balik-balik tadi as-soleh atau as-sufi la yatakallamu illa an khal. Kalau orang alim itu bisa. Makanya saya sering cerita Abu Bakar itu sudah Islam, tapi Rasulullah merasa ada yang kurang dari Abu Bakar karena beliau sopan. Sementara yang musuhi Nabi itu ekstremis, orang-orang yang kasar. Ketika melihat Umar tuh kalau tarung diukat tuh menangan dan dia petarung, Nabi itu ndongakno Umar itu ya karena sifatnya itu. Tenan, pertama masuk Islam sang notok Abu Jahal. Kamu tahu berita hari ini? Saya sudah masuk Islam. Artinya apa? Lam yaktafi Rasulullah bi Islam Abu Bakar. Karena hanya simbol adab. Tapi kira usah jadi preman ya ora usah. Maksudnya ki cerita. Itu kan luar biasa pelajaran itu. Umar itu memang luar biasa. Setelah datang ke rumahnya Abu Jahal, terus dia itu tanya, jadi dulu itu mulai dulu itu ada orang sewana. Siapa orang sini yang paling keras suaranya? Tukang MC lah aja, tapi lanang lah tapi ya. Gak tertarik deh dari situ. Ceritaan. Terus kon ngumumno berita hari ini bahwa Umar itu masuk sampai segitunya. Alasannya sederhana. Saya ketika kafir bikin gaduh, makanya setelah Islam juga bikin gaduh. Itu kan unik.
Nabi itu sudah ada Abu Bakar Islam, sudah ada beberapa sahabat, tapi masih nyun saya cara bahasa kasar lam yaktafi bi Islami Abu Bakar. Karena ada fungsi yang nggak bisa dilakukan Abu Bakar. Itu unik, makanya lagi-lagi pentingnya orang alim. Orang alim akan cerita asy alamahu alaih. Kalau orang soleh hanya yatakallamu an khali. Itu kan mesti repot kan, jadi ilmu gak luas kan. Wah, aku nganti ngene iki mergo tirakat ning gunung ning gua. Iya kan? Poso 2 tahun. Wah, ribet kan? Sebenarnya dipraktekno pancet kere kan. Ngerowok. Wa ilu yauma idzil lil mukadzibin. Terus innal muttaqina satamne wong sing takwa fi dilalin ing dalem iyub-iyuban etaka fi asyarin. Tegese pohon-pohon sing rindang. Itlasam sakrona ana srengenge kemujud yudzal kang den iyub-iyubi apa min khariha saking panase srengenge. Lah ini hebatnya tafsir. Kalau ini tafsir harus kita dukung. Orang di surga itu dalam naungan. Naungan kopo enggak ada matahari. Makanya diterangkan taka sufi asyarin itlasam sa yudzal min hariha. Wa uyunan mata air babiaten kang timbul utawa kang apa minal ma'i saking banyu. Wa fawaki halan pira-pira woh-wohan mimma sing perkara estahuna kang seneng sapa akeh ing ma. Fi tetep ing dalem iki dawuh lamun utawi ngertekno. Nah iki pinter Imam Suyuti Imam Mahalli. Ya di surga itu ada buah-buahan yang kamu inginkan. Kalau di dunia kan enggak. Kamu inginkan tapi uang kamu enggak cukup. Enggak ada budgetnya. Enggak keturutan. Jadi fawakihnya mungkin ada tapi kesampaiannya yang enggak ada. Makanya di sini terangkan fihi ku tetep dawuh ilamun teng ngertekno bi annal ma'kala kan sakmene makanan wal masyroba fil jannah iku bihasabi syahawatihim sesuai kepinginane ahli swarga. Bi khilafid dunya hal yang berbeda itu nya fa bihasabima kelan milang-milang perkara ya jidu kang medhi sapa anasum so fil mahlabi ing dalem sing luwih kaprah. Kayak kue kan yo ngerti sing enak daging, tapi kuwate tempe kan akhirnya ya tempe. Tahu terus. Kue yo ngerti nak sing ayu misal Uzbek, tapi sing gelem iki ya wis. Lah kalau di surga itu bisa pesan sesuai selera. Nak ning donya ya wis paketnya paket takdir. Nak selerane sih bener ya? Seleranya tinggi. Seleranya masih bener. Nggih. Cara seleranya tinggi. Mulane cara soleh-soleh nak cerita tawaf bertuaf nangis. Kenapa kok nangis? Wong sakmono kae kabeh ora koyo bojoku. Dadi nyesal dene. Sing wedok krungu Mas, akhirnya mangkel nangis pisan. Kabeh wong ganteng kecuali bojoku. Jadi surga itu sesuai keinginannya. Kalau di dunia sesuai selera. Sesuai takdir. Selerane sih bener ya, takdirnya sing. Selera sih bener ya. Wong selera apa-apa te kesampaiane siji. Gak cara selera, karepe papai papat atau siji. Apa? Kesampaiane. Siji itu pertama. Ngamuke. Ya jadi fihi i'lamun bi annal ma'kala wal masyrab fil jannah bi hasabi syahwatin bi khilafid dunya fa bi hasabi ma yajiduna fil akhlaq. Wa yuqalu lahum wa qulu washrabu hanian. Kulo mangan sira kabeh washrabu lan sira hanian hale kepenak. Halun mutahan ini sing enak kabeh. Ah, kowe ngopi ning omah, bro, kopi yo. Ngopi ning ngopi tapi gak hanian apa? Gak hanian. Was-was. Ini kalau ngopi di rumah was-was. Makanya kenapa warung itu menarik karena tadi. Itu kan kopinya sama, tapi yang satu pakai senyum, yang satu pakai. Hanian. Udah ngopine kok beda. Tapi itu normal. Orang takut istri itu bagus normal. Di mana-mana lelaki kalau takut itu memang keluar rumah mulai itu. Sampai ada riwayat Abad Turab itu kan Nabi nyari Sayyidina Ali ke Sayyidah Fatimah gak ketemu. Suami kamu di mana? Nah, Sayyidah Fatimah menang. Benahu wa benaki seun, ya cari tidur di masjid itu. Ini kunane kuno tuh.
Makanya kalau ada orang sering ke masjid itu udah itikaf itu. Ada sana. Yes, makanya ya sudah gitu guys. Ayo bima kuntum ta'malun minato ati sing bima sebab perkara kuntum ta'malun minato ati sing itu. Inna kadzalika kaya mungkono kadzal kama jazina kaya males kita al muttaqin tadi ya muttaqin dengan standar apa minimalis apa standar apa syukur-syukur ideal wis penting tasdek apa tasdek kayak yang didhawuhna Imam Fakhrul Razi tadi naji males ingsun al muhsinin yang sing apik kabeh wailu yauma idzin mukadzibin kulo mangano sira kabeh wa tamata ulan seneng-seneng sira kabeh utawi iki dawuh khitabun khitab lil kufari maring para kafir fid dunya kowe mangan ngombe kalian ing wektu sing sithik menawa zaman sing zaman wa ghayatu utai katoke tamattu iku mau ilal mauti maring mati. Inggih to wa fi adalan iku ing dalem kita ditun teng ngancam nglulu lahum maring kufar. Saake-ake nikmat sing dipunyai wong kafir muk sediluk paling qadra umri dunya napa qadra hayati napa qadra napa hayati. Lah itu ada hadis yang indah ya. Rungokno tenan ini hadis sahih. Nggih somben. Kan iki sing ngaji aku akeh sing kere akeh banget lah. Ya, sekere diutang, bojo ora percaya, semuanya problemnya banyak. Misalnya kere tok kan kena, kere ra diutang, bojo ora percaya. Orang terdekat kita gak percaya itu kan berat ya. Oh, berat banget. Donga serapati mandi karena istijal kan orang kalau sudah kere kan dungane iku nuntut pangeran. Akhirnya kan tarkul adab. Maksa akhirnya gak sopan. Itu nanti, ini kata hadis tadi. Redaksinya gini. Yu'ta bi an'ami ahli dunia. Orang paling nikmat di dunia. Istrinya banyak, pasangannya banyak, semuanya nikmat. Terus fahumisa ghamsah. Dia dicelupkan saja di neraka. Dicelupkan sidik. Ghamsah itu dicelupkan sidik. Gimana? Dengan nikmat kamu selama di dunia enggak pernah menderita. Oh, enggak ada apa-apanya dengan azab ini. Ya sudah, sekarang itu jatah kamu. Walhasil terus dia neraka. Tapi diwawancarai dulu karena tadi butuh taubeh. Terus didatangkan lagi orang yang paling nggak pernah bahagia di dunia. Mulai lahir sudah menderita. Orang tuanya nggak seneng, jelek, nasibnya jelek. Wah, nggak pernah seneng dia. Mulai lahir sampai mau mati itu nggak ada itu. Wah, semuanya nggak ada seneng iblis. Terus sama Allah dimasukkan surga. Sekian menit. Gimana? Nggak ada artinya penderitaan saya di dunia. Jadi itu hadis itu indah betul itu. Makanya saya ini kan jadi kiai sebenarnya ya kalau nuruti problem ya banyak problem. Tapi kan problem saya kan ya diuji umat yang seperti ini. Tapi agak nikmat. Jadi kadang-kadang kita harus baca ka'alam yalbathu ila sa'atam min nahar. Coba sekarang kan yang ngaji saya ini kebanyakan depan saya kan 40-50 ke atas. Itu kan kayak kemarin SD masih kalau sampean ngerti SD bukan diiling. Itu kayak baru kemarin kita sekolah apa? SD. Kayak baru kemarin kita ngapalkan Quran mojok masih ikhlas. Bareng sudah kiai kok rapati ikhlas. Makanya Mbah Mun itu kalau cerita kiai mbek santri dongane mandi santri kata. Mandi santri cara Mbah Mun. Santri itu ngapalkan Quran tuh ikhlas. Khataman tiap hari ikhlas. Anak SD kiai ku rapati ikhlas. Ngundang seman kok di Barno. Ngundang jauh-jauh. Loh aku dhisik pidato ning pondok latihan pidato itu dipakai saja suka. Sekarang dipakai tapi nggak ada itunya gimana? Jadi santri unik punya santri. Kamu ketika masih santri ketemu orang alim nyucuk lu seneng. Bareng dadi kiai rival. Jadi memang unik manusia itu unik. Tapi orang-orang alim alama itu nganggap itu normal. Karena wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwan. Jadi Allah itu mencabut sifat itu setelah kita masuk surga. Makanya ngaji di sini ya rodok hasud bek toha itu bagus sih. Itu orisinal itu apa? Ya itu orisinal itu normal. Makanya ketika Nabi kan salasun la yakhlu minhunna qalbu muslimin. Itu termasuk al hasad. Orang itu harus ada hasad supaya seni ya, Pak. Nah kayak muni ku kere bedino umroh meskipun mergawe kan yo tetep seneng, Mas. Rawong ayu untuk ganjaran, yo tapi untuk dosa kan kumpul kabel. Tapi dawuh Nabi itu bagus. Kamu tahu jalan keluarnya. Idza hasadta fala tabhi. Kalau kamu terpaksa hasud, sementing tidak ngaco. Ya misalnya kowe ganteng bojomu elek kono wae elek bojone wayu kan ora hasud ya aneh kan.
Loh ada banyak orang itu di pondok baca muin bisa gak jadi kiai. Ini yang mujar robot. Loh kok ndak kasat gimana? Loh ini yang biasa nakzir toha. Orang jadi kiai. Sing iya keamanan berada dadi kiai. Dulu yang biasa nangkep gak jadi. Sing ketangkep ning dangdutan. Iya itu. Kok iso? Artinya gini. Hasud itu gak bisa dihindari. Mulane kata Mbah Mun, saya kebetulan 2013 haji sama Mbah Mun. Mbah Mun kalau ngendikan tuh dunya sing apik ya hasud. Cuma diwari Nabi falata itu klirune Abdullah bin Ubay muk sitok ngasuti kekasih pangeran. Cara dihasuti wong ngene-ngene iki kan rapopo. Loh misalnya Kangkang ini selama ini kan do hasud sama Tuhan kan enggak punya akibat apa? Kualat ya enggak apa-apa enggak ya biasa aja. Aman-aman saja. Itu ceritanya kan Abdullah bin Ubay bin Salul hari itu aroda qaumuhu ayutawijuhu bitajilmu. Itu layak talifu fi isnan yang gue tarik-tarik. Satu masyarakatnya sepakat hari itu mau dinobatkan jadi ketua suku. Enggak ada yang berontak, semuanya sepakat. Pas hari yang sama Rasulullah rawuh. Nabi itu mulai dulu kan punya daya tarik. Makanya kata Bamun, ono ulama ada di daya tarik, rapati ulama. Karena ulama warasatul abjamanya khasnya Nabi itu punya daya tarik. Man nadzara fi wajhi alima annahu laisa bi wajhin kadzdzab. Orang ke Nabi semua, enggak jadi ada penobatan. Lho itu cara wong normal kan mesti wah semane cara sih. Gelo. Makanya saya menghukumi diri saya sendiri, nak toha pidato saya datang tuh haram. Karena dia jumawa jadi lakon terus ditekani maju. Loh, saya itu pernah ada yang tanya, Gus kenapa jenengan tuh kiai yang merakyat kalau diundang di desa-desa agak mau datang. Saya sering datang tapi enggak pas acara pengajian. Saya sering nih Pak DGV ke kiai desa. Saya ada pengajian. Ternyata kiai itu lewat turun sama saya. Untung gue jenengan teko, aduh lah kok. Cerita. Saya tadi dapat 200.000. Kalau jenengan datang, yang dikasih jenengan. Karena kalau saya datang yang ngisi pasti saya. Makanya pertanyaannya kan dua. Kiai top ke kampung itu merakyat ya bisa, memahjubkan ya bisa. Kayak toko besar di kampung itu kan, grosir orang kampung kan mateni retail. Lo dulu itu pernah, ini kisah nyata. Saya tuh punya teman akrab. Pas Jumatan, lalah bangun tuh Jumatan di situ. Nah, khotib itu kan rodok kacau kan, sudah naik, pegang tongkat, ngandani orang itu kan kacau kan khotib itu. Bangun di bawah, bangun sengaja, sakit datang langsung. Tak tilik kena apa lor? Wow, bangun khotbah datang. Semenjak itu bangun diceritainin terus nak ngono kiai ora apik salat enggak sofawal. Karena mengganggu kestabilan khotib. Saya dulu ya janggal. Kisah Hal Rais Amdu Kisah kan sepupunya bahasa kan bahasa, saya sering ke Kisah. Itu kalau Jumatan komat Mas, terus gelar sajadah, beliau pakai serena. Ngerti tapi bahasa kan? Pakai serena terus kalau sudah komat turun terus digelar ya salam langsung pulang. Dulu saya janggal. Ternyata semua kiai di sana itu seneng. Kamu bisa bayangkan, misalnya toha khutbah terus aku nengisor, terus kono usikum, terus jumawa. Habis itu sudah bilang sekarang dunia sudah rusak semua. Banyak orang mengabaikan sunnah Rasul. Ngarepe Syekhul Masayah kan. Ada Bamun, ada Basal kan yang meriang. Meruntus. Makanya itu menurut saya Rasulullah itu luar biasa. Itu kan satu ketika Nabi datang Abu Bakar langsung mundur. Itu kan basaria semua. Dan peristiwa itu hanya sekali. Itu bukti itu memang masalah. Makanya jadi apa? Pelajaran. Itu kenapa kalau saya itu sofawa. Saya sering kadang suwani khotib. Gus ngapunten Gus khutbah. Ya bisa suwe-suwe. Tak jamin rata rungokno tenang ya. Jadi wayusanno istimaul khotib ku ono istisnai. Karena kalau terkenal orang alim dengerin grogi Mas. Itu dia seneng karena Ustaz tak jamin orang-orang ngrungokno. Senengnya itu. Ini kan rujuk kita kena kitab istimaul khotib, tapi ada khotib yang enggak siap diistima.
Ya makanya kaidah fikih penting al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Saya ngaji guyon tuh ya karena wasiatnya Bapak. Ngomong serius itu kayak menggurui, ngomong serius itu kayak menggurui. Itu kalau di Indonesia kan masalah, orang ngomong serius kan kesannya menggurui. Tapi nak guyon rileks itu kayak setara. Itu ya ada ilmunya. Lo cecil. Lo coba misalnya loh Mas. Sampean ngerti toh kula niku pernah umroh lho. Aku nak umroh kan awam Mas. Ya wis nang bis awam. Kan Mutaifah kan ngomong nerangno Kuba, Uhud gitu. Kan lucu kan. Oh iku mobil khusus Gus Bah itu berhormat. Akhirnya rapat enak lah. Akhirnya hari kedua aku gak ikut Tur Siti. Udah saya tidak pernah ikut. Senengnya. Padahal saya sebetulnya sebagai manusia ya kepengen lah. Delok unta-unta atau apa-apa. Gara-gara mengganggu kestabilan ustad-ustad ini. Sampai anak saya yang lucu. Pak nggak ikut, enggak. Ternyata menyenangkan aku gak ikut itu. Berarti kan hadir saya dikehendaki. Iya. Jadi maksud saya, mbok yo ngaji tuh. Makanya ini pentingnya fatwane orang alim. Beda dengan fatwanya orang apa? Soleh. Orang soleh itu la yatakallamu illa an hadi. Kalau orang alim tuh yatakallamu ala ma huwa alaih. Dia proporsional. Makanya Nabi itu luar biasa. Ketika dengar ada orang yang soleh, itu nggak pernah sowan Nabi. Kampungnya itu sudah sowan Nabi. Dia sendiri nggak sowan. Karena ibunya itu sangat egois, nggak mau ditinggal. Walhasil orangnya akhirnya terkenal namanya Uwais apa? Al-Qarni. Itu Nabi pesen nanti kalau ketemu Uwais kamu minta doa. Padahal dia tuh nangis. Karena tetangga-tetangganya sudah sowan Nabi. Dia nggak sowan karena ibunya ini egois. Sebenarnya dia lakian Nabi ya. Fi ahdin Nabi, fi zamanin Nabi. Tapi dia malah dinobatkan Nabi khairul qurun Uwais Al-Qarni. Karena apa kata Uwais? Saya di sini itu juga bagian dari syariatnya Nabi yaitu birrul walidain. Dia sangat sayang sama ibunya. Dia secara fisik tidak sowan Nabi tapi perilakunya semuanya terbentuk terinspirasi oleh Nabi. Mulane nek kowe nak umroh ae. Orang yang sholat di seluruh dunia itu bentuk penghormatan pada Ka'bah. Nyatane madhepe tetap Ka'bah. Makanya saya termasuk kiai jarang umroh. Angger sing ra kelak-kelak tak omong. Gus saya ini hidup orang Islam tidak pernah umroh. Sudah sholat kamu sudah umroh karena madhep Ka'bah. Sebenarnya enggak madhep Semeru apa. Terus atitane, masa itu cukup terus wacana ayat. Ka'bah itu kata Allah lit-thaifina wal akifina warruk'i sujud. Jadi Ka'bah itu didesain untuk orang sholat, bukan orang sholat didesain untuk Ka'bah. Jadi kamu itu keren. Ka'bah dibikin Allah untuk kamu itu. Enggak ada maklar-maklar umroh arah tua. Kalau enggak kuat enggak usah tuh. Tapi maklar umroh lucu. Dari seneng Nabi kok ora tahu umroh. Ya jadi ilmu itu segala-galanya. Makanya ketika Imam Bukhari fa'alam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi apa fabada'a. Jadi tidak ada kata yang boleh mendahului kalimat thayyibah kecuali kata ilmu. Menunjukno syaraful ilmi apa menunjukno apa? Syaraful ilmi. Mohon kalau terus ya mutakin tadi ya yang dikatakan Imam Razi. Kau yang Islam yes mutakin. Qalilan minaz zaman ghayatu ilal mauti wa fi hadza tahdidun lahum innakum mujrimun wa yawma idil mukadzibin wa idza qila nagane den ucapno lagu maring akeh apa irka'u ai sallu salat sira kabeh la irka'un ora gelem rukuk sapa ngake la yusallun ning acara balaghah apa min itlaqil ba'di wa iradatil qul ngono kowe dadi pengagum Quran Allah hanya bilang rukuk makanya saya hanya ya jenenge aliran ya apa makanya menurut saya meskipun torofan minhu belajar semua ilmu itu penting. Misalnya kira nekuni balaghah ya tahu belajar balaghah. Ben ngerti min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Atau itlaqil qul wa iradatil apapun itu ngerti lah. Kalau gini kan masalah. Misalnya rukuk Allah hanya nyebut rukuk kan makanya repot gerakan ayo kembali ke Quran, kembali ke mana? Maksudnya itu terus piye? Nak balik itu terus memangnya kita pernah keluar kan enggak pernah. Kan repot kembali ke sunnah ke Quran. Memangnya kita pernah keluar. Kalau kamu silahkan kembali kan sudah terlalu jauh. Nah, kita masih di dalam disuruh apa? Iya kan repot. Coba ya kalau
ayat-ayat gitu tuh kan banyak. Min itlaqil ba'di. Misal contoh paling gampang di fikih lah. Saya paling suka itu nyontohkan fikih. Ketika mendekati adzan sani, kalau di Indonesia adzan apa? Sani. Kalau di Arab kan hanya satu adzan. Idza sa'idal khotib alal mimbar. Memang nyontohkan di Indonesia itu agak repot. Kan Allah jelas bilang wadarul be. Allah ngendikan wadarul be. Nah kalau kamu fanatik Quran kan main HP, mandi, makan, kan enggak be. Innama amara wa bitarkil be walam yakruna bitarki ghairil be. Oh, sarap. Mestinya kan ibaratun, be itu ibaratun amma yaswalu idrokal jum'ah. Ya sudah, cek be angkana awirahu cek be atau yang lain. Kamu bisa bilang minit lagi ba'di wa iradatil qol atau kias dengan makis aleh. Misalnya main HP adalah syahil an idrokil jum'ah. Berarti fi maknal be. Makan ya fi maknal be. Kan terus kepenak. Nah kita yang ngaji sampai gitu terus ini gimana malah ngaji kita besar-besar lupa Quran. Kembali ke Quran dan hadis. Waduh, repot. Aduh, repot. Ajar. Wa idza qila lahum apa irka'u sallu salata sira kabeh la irka'un ora gelem rukuk sapa ngake la yusallu. Wa ilu yauma idzil lil mukatsibin. Ya nanti tak teruskan surat Naba ini surat juz amma iku wingi diwaca mulai duha apa Naba Mas? Berarti khatam ya. Surat masuk apa? Duha. Wes asal lam yakunil ladina kafaru. Itu kan termasuk surat duha. Sing Muhammad Tafarraqah langsung. Orang itu Pak, kalau urut bisa, kalau dipoto-foto nggak bisa. Amatir kalau dipoto nggak. Gampang di urut sampai dadakan. Oh, ada nih. Aja lama tafarraqo. Terus ada orang itu Sulawesi dulu ketika saya masih open house, orang Sulawesi. Saking senangnya saya kesini ingin mentasihkan Qurannya juz sama. Karena saya sibuk, saya masih open house, belum uzlah gini. Takon idas samsukur jangan nangis. Jangan itu Gus, itu mirip-mirip. Akhirnya apa? Ya sudah kulhula ini. Ternyata PD juz amma itu masih ada dihindari. Os. Ya jajal ana mutafifin ini enak Mas. Itu enak lah. Ono idas samsuku wira tuh. Jajal. Urut aja. Ida samsu kuirat. Ayo mi, apa mi bocah? Ida samsu kuirat. Ayo. Ida samsu kuirat. Terus nganti bar. Ida samsu kuirat ada lucu gak dari jual sirat wa idali saru. Tulas wa idal khusus sirat wa idal bahar sirat. Bisa wa idal mau tatu silat wa idam bingkutilat wa idal sufun sirat wa idal sama kusitat wa idal jakhim sirat. Tak warah. Sing mandiri. Tapi seneng ngapalkan Quran. Mohon kalau terus no. Wailu yauma idil. Ini alhamdulillah belum dirubah. Tetap wailu yauma idil. Fabi ayy hadisin mangkalan dine ngendikan. Aduh ini repot. Artinya gini ya, hadis itu mayutahaddatsu bi, enggak ada hubungannya dengan hadis wali ane qadim. Jadi kamu jangan ikut Mu'tazilah, ikut Abu Duat yang Khalifah Ma'mun ya, yang Quran itu Khalifah Ma'mun. Hadis di sini itu mayutahaddatsu bi. Quran itu kan jadi bahan apa? Diskusi. Sehingga disebut hadis. Tapi tidak bisa kamu jadikan dalil bahwa Quran itu tidak qadim. Karena al-murad bil hadis sunnah itu al-Quran. Ma'an al-Quran kalamullah qadim. Ya, jadi kamu kudu pintar-pintaran maksud hadis ini itu apa? Quran itu tema yang menarik. Berarti dijadikan bahan apa? Diskusi. Mayutahaddatsu tidak ada hubungannya dengan hadis yang wali aneh qadim. Orang
Ayo terusannya ayat apa? Gentinin juz 17. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Nah, jadi sebagian Quran juga diistilahkan apa? Muhdas. Muhdas itu artinya apa? Quran itu menjadi jawaban untuk peristiwa yang terbarukan. Sehingga bayanul Quran itu yang muhdas. Bukan Qurannya yang muhdas. Nah, Syubhatul Mu'tazilah ya. Sampai berdalil gitu kan. Sampai jadi mihnatul apa? Quran. Ya sama uhkimat objek kan. Ini Syubhatul Mu'tazilah. Mana ngaji be wong alim, coba wong soleh, nak bab ngaji loh. Karena wong soleh ku repot. Neng bab ngaji saulang lagi kau terus gede wong soleh kualat ya. Tapi di bab ngaji mulai dulu itu gitu. Makanya kata Mbah Mun sering pesan saya, Islam tuh gak pernah dirusak wong fasik. Sing rusak wong soleh itu khawarit. Wong khawarit itu kan ngendikane Nabi kan tahqiruna sholatakum bi sholatihim wa siyamakum bisa. Enggak ada apa-apa, hanya ibadah kamu dibanding orang. Justru karena solehnya itu problem dia ketika fatwa itu problem. Nak soleh wae klunak-klunus. Wiridan, wae mangan-mangan, terus ora usah fatwa apa? Jangan gloyor betul. Wah itu. Ya. Lho tenan Mas, wong soleh sing seneng umroh itu ya bakasane umroh. An khali apa ya takallamu? Ya jadi hadis di sini itu apa? Mayuta hadis itu bukan enggak ada hubungannya dengan didul apa? Qadim. Fabi hadisin mongko kelawan dine pembicaraan badal Quran yuk minuna iman sapa ngake. Elaim tu se ora mungkin apa imanu imane wong akeh biwiri kelan saliyane Quran ming kutubillah sanggeng pira-pira kitab Allah ba'da takdifim sause ngorohne kufar bihi bil Quran. Kali istimalihi krana mengkune Quran. Nah ini yang mulai Imam Suyuti dianggap salah ya. Tidak salah tapi dianggap salah karena listimali ala ijaz alladzi lam yastamil alaihi ruhu itu masalah. Ya karena kesannya kutubuwah sing wirul Quran itu tidak apa? Ijaz. Makanya disarah langsung dibenerin itu. Falo qala fit ta'lil li anal Quran musaddiqun ini kan saya baca. Listimali ala ijaz faqad harus satruse. Nah terus wa ada ta'lil la yuntiju maqalal mufassir min adamil imkan. Idh yajuzu ayyuminu bi ghairi ma adami ijzai. Wa yakdibuna utawa yukadzibuna bil Quran lil al mu'jiz. Falo qala fit ta'lil anal Quran musaddiqun lil kutub al qadimah muwafiqun fi usuliddin fa yalzamu min takdzibu min kutub li anna fi ma fi ghairi mujtahidin fa limkinul iman bi ma lakana awlan wa lakana. Artinya gini loh. Takdzib sama tasdik itu kan fi'lul qalbi. Bisa saja sudah tahu Quran itu ijaz tetap enggak iman. Ada Taurat meskipun tidak ijaz tapi karena muta'assib ala Musa dia tetap iman. Ya sama lagi kan bisa saja ada orang karena muta'asim ala Musa kal Yahud amanu bit Taurat meskipun enggak mukjiz misalnya angkaru bil Quran atau angkarul Qur'ana meskipun itu mukjiz. Nah, makanya alasan ijaz itu tidak alasan sing jamak maneh. Makanya inginnya sawi itu alasannya jangan gitu. Orang yang mentakdib Quran pasti mentakdib kitab-kitab yang lain karena isinya Quran itu sama. Quran kan musaddiqal lima baina yadeh. Ya, masuk akal ya komplainnya apa? Komplainnya sawi itu. Nah, jadi ya makanya ini dibaca saja. Sampai nggak usah mikir, mau ya mikir, ada saya mikir. Ya biasa mikir. Saya tuh kalau punya umat gini Pak TGB, saya ingetin tuh Nabi itu ya punya umat Jufatul A'rab. Tapi itu menjadi Nabi itu tambah fresh. Orang Jufatul A'rab kalau tanya, ya Rasulullah katanya orang mati itu dihisab. Iya pasti dihisab. Yang menghisab siapa? Hasabah binafsi, Allah sendiri yang menangani. Iya, bagus lah. Fawal terus guyu-guyu. Ditanya, woi kenapa kamu senyum? Hubungan saya sama Allah selama ini baik-baik. Makanya nanti juga baik-baik. Kata Nabi, fakuhal Arabi. Jadi dia punya logikanya apa? Sendiri. Terus ada tanya lagi agak kurang ajar kali ini. Ayat hakur robbu ya Nabi kan pendidikan. Inna wa ayat hakul li salah satu gitu. Nabi Allah itu tersenyum sama orang ini. Ayat hakur robbu ya Rasulullah masa Tuhan itu pernah tertawa? Iya. Allah itu tertawa seneng kalau ada orang gini-gini. 3 yang disebut Nabi itu 3. Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kalau kita tidak pernah kehilangan kebaikan, kalau punya Tuhan kok mau senyum, baiklah berarti. Enggak ada masalah. Jadi enak saja Nabi itu dulu itu hubungannya dengan padahal dia cara berislam kacau. Masa diajari ajaran Islam? Islam itu apa? Oh, sholat 5 waktu.
Itu aja yang wajib, iya. Terus puasa. Hal aliyah sama. Ketika yang terang wajib, fawwala azidu ala hada wala angkus. Saya akan jenis Islam yang pas. Tidak qobliyah, tidak ba'diyah, tidak Senin Kemis, tidak Asyura, pokoknya pas. Itu di depan Nabi sudah bersumpah wallahi la azidu ala hada wala angkus. Ini bejane di Kiai Alim, fatwane objektif. Kayak ketemu Kiai Dalail, tapi ya Dalail loro kayak. Artinya kalau fatwa itu ikut ilmu yang enggak wajib selamanya enggak. Sama dulu di kitab Sulam Taufik termasuk salah besar adalah ijabu malam yajib. Karena Anda musyarrek. Ada apa? Musyarrek. Nah, tapi nek misale Kiai Dalail ngomong kayak poso ya kena cung ora yo. Ya ora poso kabeh. Dadi saya itu pernah lihat dialeknya orang mulzim dari Toriko sama orang fikih. Kulo jajal ora wajib, Cung. Tapi nek mbok lakoni apik, ora mandi tenan. Orang rawat tenan. Ya tapi ilmu konstitusinya itu segala-galanya. Buktinya ono hadis wallahi la azidu ala hada wala angkus. Terus Nabi ngendikan apa? Man sarrahu ayanzura ila rajulin ahli jannah falyanzur ila hada. Siapa yang suka melihat rajul ahli jannah, lihat ini yang Islamnya pas-pasan. Malah aku itu termasuk jari wong akeh, saya ini orang alim, termasuk ibadah tapi pas-pasan itu. Karena tasdikon di hadal hadis. Ya wa amalan di hadal hadis. Lah kowe kan wis kadung duwe cerita. Pak kudu nglakoni sunat, menawa ana kholalan fil fardhi dijabr ambek sunat. Salahmu riwayatnya gitu. Saya riwayatnya si wallahi la azidu ala hada wala angkus. Kalau nggak ada Arabi itu kita nggak tahu yang gini Gus. Ya nggak tahu makanya. Sahabat-sahabat yang baik itu kan nggak enak. Nggak enak tanya. Ini termasuk awamul. Iya, kan mesti nggak tahu sahabat yang bagus-bagus jaga etika. Nggak tanya kalau Nabi nggak tanya terus. Jadi berkahnya Arabi itu masya Allah. Tawalla bi nafsi, naam khasaba bi nafsi langsung fawalla. Fawalla dohikan. Nabi tanya, loh, kenapa kamu senyum? Hubungannya apa? Selama ini hubungan saya dengan Allah itu baik-baik saja. Maka nanti juga baik-baik saja. Tapi Nabi ngendikan apa? Faquha hadal Arabi. Jadi beberapa hadis itu, loh, almarhum mana habba itu barokah bedui semua. Nabi itu khutbah, nerangkan kiamat. Waduh, suatu kiamat. Itu tanya, Nabi, engkau itu menerangkan kiamat enggak ada tanggalnya. Yang bener aja supaya kita persiapan mata sa'ah. Jangan cerita dasarnya tok enggak ada tanggalnya. Mata sa'ah. Nabi ngendikan, dibalik kan. Ma'atatalah. Lalu kepersiapan kamu apa kok berani tanya? Fa wa ma'atatullah kabira salatin wala zakatin wala saumin walakin uhibbuka. Wah, akhirnya Nabi jawab almarhum aman ahabba itu ya barokah bedui. Makanya semua orang itu utang jasa sama hadal bedui, hadal Arabi. Itu sahabat priai kan itu tengah-tengah khutbah loh. Bukan sowan. Orang khutbah di sela itu kalau enggak bedui banget itu enggak bisa. Cangkem bedui ya. Ya cangkem bedui itu. Ini Madiun ini. Ya jadi yang listimali alal ijaz itu ya kita ikuti tapi masih versi ya. Kalau versi yang disawi itu kan jelas Quran itu musaddiqal lima, makanya takdzib bil Quran berarti takdzib likulil kutub. Alal ijaz alladzi kang lamas samil kang ramu ku ali ngatas ijaz sapa ghiru ya niku. Ini nanti teruskan semua.
أشهد أن لا إله إلا الله
RC. Tapi ngenteni ra diutang ra gak tau nyembel ya. Ya apa? Wis pokoke iki ra usah kitab rungokno. Kowe sing ra usah kitab, aku nganggo kitab. Ya kan kita ini kan ditinggali Nabi ku Quran, no? Quran. Nah ini kitab karangane Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani. Ini mbah gurune Imam Ghazali. Jadi kowe kondang tenan. Imam Ghazali di guru Imam Haram. Nah ini gurune Imam Ghazali. Nah Imam Ghazali ku ngalim, jadi guru ngalim, di mbah guru ngalim. Lah coba ngalim di guru. Jadi dulu itu begitu banggane Zakaria Al-Ansori, mergo di murid Ibnu Hajar mboten kualil. Al-Haytami kan Ibnu Hajar Al-Asqalani di murid Zakaria Al-Ansori terus bocah kok do kualik. Dunia alum kan. Jadi kudune Mbah Mun yo seneng di murid aku sing coba. Nah, gue ngilangi coba itu anut burda, kan? Kata burda itu lama da'awaw da'ina li ta'atihi bi akromir rusli kunna akromal umam. Karena kita punya nabi terbaik, berarti kita ya umat terbaik. Kene di guru ngalim berarti ya murid sing. Itu lebih gampang. Jadi cara berpikir burda itu simpel. Kita punya nabi terbaik, ya otomatis kita umat terbaik. Jadi lama da'awaw da'ina li ta'atihi bi akromir rusli kunna akromal umami. Jadi kalau terang tadi kan ditutup fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'min. Ada pemikiran Abu Bakar Al-Baqilani. Cara beliau itu mukjizat kados khurujuna qoti soleh, terus aso Musa sing dipentungno napa laut, terus dadi ula barang ngono. Sakhire ana golek samurai barang kan. Ini mantan-mantan pedagang antik. Aku menangi jek nguntal dom sampai tobat. Yo kok ora mati Mas. Aneh. Yo, nguntal tenan. Gotri go. Nak gotri jek biasa, dom ya. Ninja. Iya nih. Nggih. Dom tenan. Infeksi lho. Ini sebelum saya tobatkan secara ilmiah itu. Ada pikiran bagus. Niki kitab ini saya pelajari tentang pas haji kalian Mbah Mun. Wah haji itu sampai lali, mina ubiya kan nggak munib Mas, jadi gak pati ngapal loh. Saya tuh sampai lupa tawaf itu kayak apa, terus neng mina, saking senengnya sinau. Ojo nangis, udah biasa lah. Ini brewok tapi hatinya bagus. Karena keseringan dapat musibah ya Pak. Hello gitu ya tuh. Bisa ngaji apa kan umul baroin ya Pak. Khatam tuh. Sekhatam kiai. Khatam Pak. Kiai ini. Muridnya moco ya. Saya itu ngaji umul baroin langsung dekat awal. Yang muridnya tambah bingung. Umul baroin agak dalil muter-muter. Iya kan? Kita warai carane ngalim ora perlu alim. Kitab Mulbarohin itu cara ulama-ulama sufi ku haram. Mergo seneng Allah nganggo logika. Lah kowe sing yakin iku haram, lan ora perlu iso. Yo ora wis haram apa? Ayo seneng aku gitu. Kalau baca gitu. Nah cara pemikiran Abu Bakar Al-Baqilani, mukjizatnya Nabi itu Quran. Itu yang real. Karena mukjizat kayak nabul ma min asobihi itu ya real tapi disaksikan oleh ashkhosin tertentu dan di zaman tertentu. Yang disaksikan ila yaumil qiyamah itu hanya Quran. Makanya ngomong sing go Quran macam-macam ono sing ngapalan ngene iki, payu ning kabupaten macam-macam. Ada yang orang Quran itu, saya itu sering dimarahin Mbah Mun, tapi dimarahi urusan ilmu.
kowe iku aja sampe seneng Quran kok hafid musim andok kata Bambang terus dibacakan ayat bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Pas itu saya komplain, nah kenapa saya? Sing bakat tuh kowe dadi ya bejo dicap apa bakat. Ya ujiannya saiki. Nah ini kalau waca kan. Al-Faslul Awal fi anna nubuwatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukjizatuha Al-Qur'an. Ini di kitab Ijazul Quran karangan Abu Bakar Al-Bagilani. Ini unik kan? Innama yujibul ihtimam at-tam bi ma'rifati ijazil Quran anna nubuwatan nabiyina iku buniyat ala hadil mukjizah. Waqat uyida ba'da dzalika bi mu'jizatin katsirah illa annatikal mu'jizati ini jamak qamat fi awqatin khassah wa ahwalin khassah wa ala ashkhasin khassah. Ya kita tentu yakin hakul yakin. Misalnya ada apa taslimul asjar, ada batu, pohon salam ke Nabi, wasyajaru wadzib seterusnya. Tapi beda kita ditinggali Quran. Ditinggali apa? Quran. Coba misalnya gini contoh gampang. Dulu untuk kita bertauhid itu butuh pelatih. Diajari Nabi, dilatih. Tapi berkahnya kiai-kiai desa yang ngajar aqaid apa? Khamsin. Itu segampang itu orang tetap iman. Seradi duwe, kere, nggak ada yang percaya, tetap iman. Kon kafir ya ora gelem. Karena kafir gak prospek, sing prospek ku iman. Meskipun sampai mati ya fakir, karena prospeknya di surga. Wah malah hasil lu cek. Iya, jadi oleh maca wamal hayatud dunya ila mataul hurur. Jadi kalau rawong suga numpak alpat ismataul hurur. Sabare mbek kemiskinan niku top. Saking kepingine Allah khatam sampai mati diparingi fakir. Ben sabare apa? Khatam. Ono kiai ijazah ngene Mas Hafiz, tapi kiai iki gak bener ijazah ngene. Muridnya tuh melarat sampai tua melarat. Cung tak dongano nganti mati ben gak batal. Ben gak batal. Gak batal marati berarti gak batal ibadahnya sabar. Lho iku sing cerita saya itu muridnya yang diomongi kiainya itu. Gus dongano kula melarat nganti mati. Kiai ini sing ijazah wis mati. Cung aku ora batal nganti mati melarat. Kuwi aja melok batal. Melarat Mas nganti mati pisan. Ya tadi korban fatwane wong saleh itu. Tapi gak alim, wah. Kalau menurut Said Zabidi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan min maskanatil qalbi. Jadi sukunul qalbi. Istiqanah ilallah, bukan miskin kere. Oh kayaknya ada siap semua. Lu betul ini tanya, Pak Tigri. Ya kan istiqanatul qalbi. Dalilnya adalah alam yajidka yatiman. Terus wajadaka. Terus dhewe. Ailan iku ana fa'aghna. Artinya apa? Diakhiri ailnya Nabi fakirnya itu diakhiri fa'aghna. Artinya enggak mungkin ada wa amitni miskinan kalau dengan arti fakir karena jelas ada kata Nabi itu pernah miskin kemudian Allah kasih kekayaan. Berarti miskinnya selesai apa enggak? Selesai. Berarti miskin yang enggak selesai itu anut sunnahnya siapa? Selesai. Makanya Mbak Amit ini miskinah juga istiqanatul. Bukan kere yang tanpa akhir. Siap. Siap kere, siap menyelesaikan. Siap sampai hatam. Nah ini saya baca. Nah ini yang saya alami, saya kan hidup di akhir zaman, yang sekarang lah kita hidup di akhir zaman di sekarang. Semua orang Islam itu kan imannya mantap, padahal gak ditunggoni Nabi, gak ditunggoni wali. Itu kayak apa ya? Karena baca Quran, segampang itu Quran menerangkan apa? Tauhid. Coba misalnya gini, ketika kita orang kebanyakan ditanya, kenapa kamu percaya Allah? Itu kalau cerita gampang. Dulu ketika Imam Asy'ari berteori iman itu bin nador. Terus dia itu survei Mas, ketemu wong desa-desa. Bima arafta rabbak. Kamu itu orang desa yang tukang menggembala kambing, menggembala sapi. Kenapa kamu tahu Tuhan? Jawabannya tuh al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir.
Kasar betul jawabnya. Ono tletong ya ono sapine. Mosok jawabnya ada kotoran ya ada sapinya. Kalau atharul masir ada jejak kaki ya berarti ada yang lewat. Wa atharul masir yadul wa asarur apa? Atau yadul alal masir. Segampang itu. Ditunggoni mukjizat Quran itu coba berapa orang miskin muslim, miskin soleh. Iku ra putus asa iku mau mergo angger bar sekolah Mas sampai mulai illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi. Error. Wa tawasau. Balik. Artinya apa? Semua ini meskipun miskin kayak apa, sudah cerai, miskin, keluarganya miskin, agak ada orang percaya, sabar. Dan itu menjadi tetap muslim, tetap nikmati kebenaran. Sabar. Sabar mendarah mendaging itu. Nah, cara berpikir Abu Bakar ini mukjizat Nabi yang dasar-dasar itu tetap disaksikan di zaman khusus oleh orang-orang tertentu, oleh momentum-momentum tertentu. Kalau waca ya. Jadi qomat fi awqatin khosoh wa ahwalin khosoh wa ala ashkhasin khosoh. Terus wanu kila baduha naqlon mutawatiran yaqabil ilmu wujudan. Itu pun ada problem riwayat, ada yang level mutawatir, ada yang tidak. Tapi fa'amma dalalatul Qur'an fahiya an mu'jizatin amatin amat as-saqalain wa baqiyat baqa al-asrain. Kira usah takok ya saqalain wa apa asrain wa apa. Asrul awal iku ahlul arabiyah bisalika periode normal. Wes, asr yang kedua periode mbos pokoke wae. Begini misalnya. Ya kembali tadi kan ini Jepang tau ngaji Umul Barohin bangun. Oleh nerangno pangeran kan kepenak. Misalnya Imam Ghazali nerangkan, Allah itu al-khaliqul awal. Kalau kamu mengandikan jangan-jangan sebelum Allah itu ada maujud, ya itu saja yang Allah. Kalau sebelum itu ada maujud, ya itu saja yang Allah. Pokoknya yang paling awal itu Allah. Lah kalau enggak ada akhirnya itu namanya mukhalnya tasalsul. Terus klik. Wes ngono utek radok dikandani mbek Kanjeng Nabi. Gak usah mikir pangeran, malah kacau kabeh mikir makhluk. Akhirnya do ngopi iman. Ngopi iman. Wes penak. Nampak bikin. Lo kayak apa? Lo enak Islam sudah mikir itu gak bisa, malah dilarang. Mikir tua itu kan tidak bisa. Sudah tidak bisa. Alhamdulillah. Lo coba kamu tuh gak kuat beli Alphard, gak mungkin jadi presiden, terus dilarang ojo tomak, kan terus kepenak. Kan selesai sudah. Lo saya tuh punya teman, mondok gak sergap. Bareng saya bisa baca mu'en, ini gak mutu Gus sampean. Kok nyok akrab? Kenapa? Mbah Mun ku alim, tapi santri rasanya nyanyi guru. Jadi dia itu yakin kalau udah alim itu ibadah. Sampai dia itu menghormati saya gara-gara Mbah Mun bilang gini. Ya tapi kudu ono sing alim, aku yo isin di murid goblok kabeh. Maksudnya harus tetap ada yang alim. Kalau bodoh semua saya juga malu itu. Tapi ini jadi gerakan. Teman-teman yang bakatnya ada alim itu pakai gerakan ini. Jaga kesopanan. Ya kok orang seperti itu tuh ya ada. Gerakan kesopanan, jaga kesopanan. Jadi intinya itu kita itu ditunggoni Quran. Apa ditunggoni Quran? Coba wal asri dulu ketika saya baca wal asri yang sampean bersekolah mau. Wa tawasau. Baleni wa tawasau. Saya kalau baca wal asri Pak TGB, pertama dulu ya demi waktu. Ini tadi kata Pak TGB tafsir itu yudhojik itu memang nyata. Wal asri hanya di kitab-kitab kan mutlaki dari, kadang ba'dal asri ila hurubis syamsi. Oke, itu teori tafsir. Tapi setelah saya kaji, setelah saya ulang lagi apa tahu? Wal asri itu demi waktu, demi momentum. Kayak apa enaknya Islam? Islam itu butuh faltah. Baca syahadat itu hanya berapa detik sih? Tapi itu momentum terpenting kita menjadi min ahlil
jannah. Jadi soal fi ayi waktin kana. Momentum terbaik kita adalah bersahadat. Kayak apa? Jadi momentum. Nanti kalau ada yang nafsiri ma ba'da sholatil asri ila ghurub, betapa mendesaknya waktu, pentingnya memegang apa? Momentum. Kok gue ngene iki kan pas tuh HP pasanan kulaan to akeh. Ini cukup lho pas gue pidato sampai recep ya. Luweh wong ngedole iku sewengi mok sak ayat. Sak ayat kok beda nggon ya dibaleni nah ya. Roda itu dibaleni kan. Saya tuh ono kiai alim Mas, duwe supir, gak ngandel supire mbek kiai ini. Mergo jarene kiai ku ilmune ra tambah Gus. Tapi kok saya ini supirnya kemana-mana mesti dalil itu. Ternyata supirnya ku niteni. Aku percaya wong alim jenengan Gus, setiap ngaji ilmune beda, nek kiai ku seramutu. Karena kalau beda tempat dia agak sadar kalau supirnya ku ngrungokno. Jadi agar acara khitan, mesti dia cerita, mas kok mesti Nabi Ibrahim sunat. Mesti Ibrahim sunat nganggo kapak sudah umur 80 tahun. Wes apal ini. Replay terus. Enggak gerono mati guys, mesti kulo nafsin itu. Supire lho Ki Mansur. Enggak ger nikah faman rohiba. Kalau supir kurang ajar tenan ki. Kiaimu go mbok tenan Gus, gak ono perkembangan blas. Banyak gak kiai kayak itu? Ya kulluhum ajmaun malah. Kiai yang masih belajar itu jarang. Yang saya tahu orang sepuh ya, mohon banyak lah kalau kiai daerah sini masih banyak. Kiai mau belajar itu masih banyak. Mana ini apa? Ragam belajar kulaan nih bagus. Ya saya ulang lagi. Jadi yang dikatakan mukjizatnya Nabi ya Quran itu. Karena amat as-saqalain wa baqiyat baqo al-asran. Terus waluzumul hujjati biya min awali waqti wurudiya ila yaumil qiyamah ala haddin wahid. Dan konsistensinya selalu menjadi argumentasi yang logis. Coba gini, sekarang era modern. Era modern itu kan orang suka adu argumentasi. Misalnya Quran kamu bawa ke Eropa atau ke Harvard atau ke mana saja. Quran tuh fair. Enggak apa-apa saya agak Tuhan itu saya yang paling haru Pak TGB kalau baca Quran. Saya itu paling haru itu kalau Allah ngendikan gini. Hada khalqu wa fa'aruni ma da khalaqal ladina min duni. Enggak apa-apa saya ada Tuhan, tapi tolong Tuhan selain saya itu karyanya apa? Itu kan modern sekali. Saya ini enggak merasa paling alim, jajal kayak maca kitab kayak aku. Ini kan enggak misalnya enggak usah tersinggung misalnya. Enggak, lu kayak apa Quran fairnya? Hadza khalqullah, fa'aruni. Madza khalaqal ladina min duni. Nah, baleni sing apal-apal. Hadza khalqullah, fa'aruni. Itu kan fair betul. Artinya apa? Lagi-lagi orang soleh memang problem, nak fatwa. Quran tuh enggak mengenal dogmatis enggak. Ini ilmiah, bisa kamu uji. Enggak usah kudu nurut, nek ora kuwalan ndak ada di Quran seperti itu. Lu Quran tuh sama lihat kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu Antus Sohar. Itu muji Islam tuh betapa. Saya pernah ketemu Said Ahmad itu disuruh baca kitab dari sekian mu'allafatus Said Muhammad. Yang saya milih itu kitab Mafahim karena di situ ada demokratis. Saya bilang lau khumila hadad din ila Eropa wa ila Amerika, tetap lawajatu hadad dinan sing aklian dinan sing karena terus ada dialog. Coba kul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni ma dakhalaqu minal ardi am lahum syirkun. Coba yang kamu pertuhan itu prestasinya apa ya? Pas saya bikin langit ikut enggak kan? Terus itu nih bikin tabi min qabli hada. Coba punya catatan apa? Wasaratim min ilmin. Ilmiahnya di. Coba kita ditunggoni mukjizat kayak gitu. Terus dirusak orang-orang soleh sing gak alim. Iki waqiah duwe. Yasin wong mati. Ro'at mempercepat. Itu waduh. Lu kok tunggu aku. Gue ikut tobat yo lagi. Iya, biar ijazahnya biar. Waqiah kok. Apa? Apa? Ini kan mantan-mantan itu. Pemain ya pemain. Oh, nombayar mati-mati wacana surat Raudun. Itu kan
Itu kan kasihan itu. Padahal surat Yasin surat yang sangat-sangat ilmiah. Coba tanyakan ahli astronomi. La samsu yambaghilaha antudrikal qamar wala lailu sabiqun. Mergo samsiah itu hanya dauratan sanawiyah. Kalau bulan satu bulan apa? Selesai. Makanya tidak mungkin matahari itu nyelip rembulan. Tapi kanggo wong mati. Terus kulun FIFA lagi, ya bakun itu mengawang, beredar. Kayak apa? Ayo surat Ra'd itu ya ilmiah banget. Aduh. Coba waqiah ya tadi. Kalau orang-orang Jumawa yang sok-sokan kuasa, falola in kuntum ghairu madinin. Ini gampang kalau tarji'una in kuntum shadiqin. Kalau kamu orang yang Jumawa, orang hebat, jangan mati toh. Lawan tuh malaikat yang menjadikan kamu apa? Mati. Melete mati. Melete mati kan kayak apa bagusnya? Falola idza balaghatil hulqum wa antum khina idin. Ketika nyawa kamu di tenggorokan mbok lawan tuh malaikat-malaikat tuh jangan Jumawa tok enggak bisa ngelawan kematian. Akhirnya wong Islam ngene niki melarat ngenteni mati kan pede. Mergo inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Wes wetam. Kabeh barokah ditunggoni Quran. Jadi butuh pelatih. Butuh pelatih, Pak. Lan aku selalu memperkembangkan ilmu, nggo pelatihan ngelatih ngene-ngene iki gak wong kondang wangel. Dilatih orang pati iso ngedole pinter. Aduh. Tapi yang saya paling suka itu memang ayat-ayat ya mirip-mirip mubalah kalau boleh dibahasakan. Ayat-ayat ketika Allah menantang Tuhan selain Dia. Kan asik Mas. Wa inna au iyyakum. Oh ya la dan au fi dhalalim. Itu kan fair. Sudahlah kamu dan saya itu sama-sama enggak jelas. Coba tapi itu bisa aja siapa. Tapi kan kayak memberi ruang apa? Dialog. Meskipun Nabi tentu sangat tahu kalau beliau yang benar, tapi tetap memberi ruang dialog. Inna au iyyakum la dan au fi. Terus kullah tusaluna amma ajrumna. Lagi pula ketika saya salah tidak tanggung jawab Anda kan, dan kalau Anda salah tidak tanggung jawab. Susahnya apa sih hidup berdampingan, hidup dialek. Kullah tusaluna amma ajrumna wala nusalu. Kan kayak demokratis betul. Tapi kenapa kita taunya demokrasi dari Eropa, dari Amerika, kurang demokrasinya Quran? Kurang baca Quran. Ya kurang baca Quran. Malah kebalik. Enggak keseringan jual. Jarang baca sekali langsung apa? Aduh. Saya tuh paling haru kalau baca ayat gitu. Hadza khalqu fa aruni madza khalaqal ladzina min duni. Saya pernah ditanya Pak Kures, ayat apa yang Gus ya semua ayat tuh bagus, semua ayat apa kenangan ketika munajat. Saya baca itu. Nahnu khalaqnakum falaula. Jong sing gawe kowe ku aku, ya nyembah mbek aku toh. Semua yang dipertuhankan selain Allah itu kan enggak punya hubungan dengan Anda. Yang dipertuhankan selain Allah siapa saja. Memangnya punya kenangan dengan kamu kan enggak. Yang bumi yang kamu pakai ada mereka yang menciptakan. Kamu ada mereka yang bikin. Hubungan kamu itu dengan saya kata Allah. Inni khalaqtu ibadi hunafa. Wong hubunganmu mbek aku kok nyembah liyane aku maksud tembu piye? Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Coba hubungan kita dengan yang dipertuhankan selain Allah itu apa? Enggak ada kan? Fir'aun yang Mesir. Malah ribet tapi jaga awake dhewe. Uya entek ta ora terus bal semejek ta ora. Itu kayak apa? Tapi ayat-ayat seperti itu hilang. Sengono mau paket-paket. Bahkan ada ijazah Pak Tiki. Baca Yasin 41 terus piye Mas? 41 piye paketnya apa? Enggak sing 41 Yasin 41. Hah? Kan terkenal ya ijazah 41 sama 2 toh. Wah, hafal kabeh ini pemain semua. Ini tobat gara-gara Gus Ba udah baca kok lebih keramat terus mulai tobat ya. Berapa? Apa paketnya? Nomor 1. Tunggu saja. 44 nih. Apa? 41. Ini Pak. 41. Paketnya apa? Terus untuk perawan apa biar? Urusan perawan orang mustajab. Kawan ini. Tapi nyata loh coba ya.
kita ditunggoni Quran itu memang nyata. Saya punya kawannya bapak, orang sepuh. Dia menangi jadi Hizbullah. Pas ketemu saya sudah sepuh, sampai kabundut. Cerita mas, ini hebatnya Islam Indonesia. Serausa Islam sing opo, Islam NU, serausa bakas NU Muhammadiyah pokoknya Islam. Ngok guyu, biasa wae Islam. Itu dia itu ketika Nyun Sewu zaman PKI, zaman itulah zaman Islam belum kuat. Itu jualan ayat kursi mas, tulisan beliau kedua tulisannya bagus. Ya buat jual Bismillah, orang semaan nulis Bismillah ini, kaligrafi. Cerita kelompok pasiku cung, nandang aku pasiku cung, ya masih keluarga sama-sama. Orang itu menjadi wali itu mau nodok ya, adol kaligrafi. Alasannya apa? Dulu itu nggak diketahui Nyun Sewu ini PKI enggak ini, tapi kalau sampai beli berarti Islam. Jadi dulu orang nyelipkan Quran sampai seperti itu. Tak tanya, kenapa buatan gratis mau? Nak gratis mau nggak loyal lah gelem. Jadi justru ada belinya itu yang mau hanya orang punya loyalitas karena mengeluarkan uang. Walhasil terus kampung itu misalnya yang beli kok 50 zaman itu. Berarti alhamdulillah yang Islam termasuk Islam serius sampai mau mengeluarkan uang berarti enggak Islam serius. Lah gratisan oh. Jadi kadang-kadang bayar itu penting. Untuk memastikan kalau Islamnya itu nah lagi makanya wa mimma razaqnahum yunfikun, kayak apa infak itu segala-galanya ada kontribusi. Coba saya sering cerita, saya itu hidup di Jogja lama, di Jakarta lama. Yang menyelamatkan saya itu apa ya? Quran. Hubungan dengan orang yunfikuna fisarra. Coba kalau kamu hubungan dengan orang lain pasien pasti ditolak. Bojomu ora gelem mergo ngrumat to. Mertua aja gak doyan, jangan jenenge pasien itu mertua ora doyan. Jelas itu. Dan kita diterima orang karena apa? Kalau kecewa wal kadhiminal ghaidha, bisa mengendalikan emosi. Kalau salah paham wal afina. Semua peradaban itu dibangun atas itu. Yunfikun kadhiminal ghaidha wal afina. Kayak apa kita ditunggoni Quran? Lah misalnya aku di murid kowe sithik-sithik tersinggung mutung. Ya ora duwe wong nganggur-nganggur ngene. Ya makanya ditunggoni Quran itu menurut saya segala-galanya. Nah ini cara saya Abu Bakar Al-Bagilani itu mukjizat Nabi ketika beliau sugeng itu di momen tertentu saksinya juga orang-orang tertentu yang benar-benar top ila yaumil qiyamah itu fa amma dalatu Quran fa ya an mu'jizatin amatin amat astaqalan wa baqiyat baqal asran wa bluzumul hujjat fi awali waqtiha yaumil qiyamah ala haddin wahid. Coba misalnya kamu hidup di era demokrasi, era semua orang pendapatnya didengar, termasuk orang yang paling rendah sekalipun. Quran juga mau. Kata Allah, kamu nggak apa-apa, mbak mendahankan saya itu nggak apa-apa. Tapi prestasi Tuhan selain saya itu apa? Aruni badakulaku. Prestasi yang kamu tuhankan itu apa? Lahirnya di bumi, ada tanggalnya. Masa lahir di bumi kok menuhani bumi? Itu kalau Allah ditanya pas awal juz 20, aman khalaqas itu kan dengan berbagai model. Masa iya yang menciptakan langit bumi gini-gini, kemudian disaingi ailahum mawa yang benar cadat aman jalal ardo qarara wa ja'ala khilalah anhara, terus balhum qaumu ya'dilun ailahum mawa balhum. Masa iya yang punya prestasi seperti ini disamakan dengan yang lain ya'dilun itu disetarakan. Kayak apa? Mengenai Islam itu kuat banget. Masuk puitul-puitul ini gak jelas-jelas ini. Duit doyan, bolet doyan. Tapi iman gak dijual.